Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjaga Hati, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 19 dan 20. Yesus berkata, "Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Kata Yesus lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini masih melanjutkan bacaan Injil kemarin. Dikisahkan bahwa Yesus memanggil orang banyak dan berkata, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban?" Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Saudara-saudari terkasih, orang Farisi dan ahli Taurat sering mengutamakan hal-hal keagamaan yang bersifat lahiriah atau tampilan luarnya saja. Contohnya, mencuci tangan sebelum makan. Jika seseorang makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, maka makanan yang masuk ke dalam tubuhnya akan menjadi najis dan tidak bersih. Ada juga makanan tertentu yang dianggap najis dan tidak boleh dimakan. Namun, orang Farisi dan ahli Taurat yang menjadi tokoh terkemuka dan terpandang di kalangan orang Israel lupa bahwa ada hal yang lebih penting, bahkan sangat penting, yakni menjaga kesucian dan kemurnian hati. Sebagai Tuhan yang mengenal dan mengetahui setiap pribadi manusia, Tuhan Yesus dapat melihat bahwa hati orang Farisi dan ahli Taurat penuh dengan kelicikan dan kemunafikan. Karena hati mereka penuh kelicikan dan kemunafikan, menyebabkan mereka hanya mampu melihat hal-hal yang jelek dan kurang baik
dalam diri sesama, khususnya orang-orang yang mereka benci. Saudara-saudari terkasih, dalam kitab suci, hati menjaga bagian yang sangat penting. Kitab Amsal bab 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hal ini bertolak belakang dengan pandangan tertentu yang sangat mendewakan atau mengagungkan akal budi. Sebab dewasa ini, orang pada umumnya beranggapan bahwa kepala dengan otak menjadi pusat dan pengatur kegiatan manusia. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa hatilah yang menjadi pusat. Sebab dari dalam hati terpancar kehidupan. Secara alkitabiah, hati dapat dilihat sebagai seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak seseorang. Hati adalah pusat intelek. Intelek adalah kemampuan untuk mengetahui, mengerti secara konseptual, dan menghubungkan apa yang diketahui atau dimengerti. Dalam kitab Samuel yang pertama, bab 1 ayat 13 dikatakan bahwa Hana berkata-kata atau berdoa dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Sementara kitab Mazmur bab 19 ayat 14 berkata, "Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku." Saudara-saudari terkasih, hati adalah bagian dari tubuh manusia. Hati beratnya berkisar 1,5 kilogram. Ukuran hati cukup besar. Hati terletak di bawah rusuk di bagian kanan atas perut. Kita tak dapat hidup tanpa hati. Hati merupakan salah satu organ tubuh terpenting yang memiliki lebih dari 500 fungsi. Beberapa fungsi hati diantaranya adalah melawan infeksi, memproses makanan yang telah diserap dari usus. Hati juga berfungsi memproduksi getah empedu, senyawa yang berfungsi penting dalam sistem pencernaan makanan. Selain itu, hati berfungsi menyimpan zat besi, vitamin, dan bahan kimia lain yang penting, mengontrol tingkat atau kadar lemak, glukosa atau gula, dan asam amino dalam darah, dan detoksifikasi atau membuang zat-zat racun dalam tubuh. Dari penjelasan ini dapat kita lihat bahwa hati memiliki peran yang sangat penting. Bahkan dalam gereja Katolik ada devosi atau doa kepada hati kudus Yesus. Dengan kata lain, melalui Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk menjaga dan membersihkan hati kita dari semua hal-hal yang jahat. Apakah kita sudah berusaha menjaga hati agar tidak mudah melihat kelemahan orang lain, tetapi berusaha memperbaiki diri terus-menerus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami, umat-Mu,
supaya kami tidak mudah melihat kekurangan dan kelemahan sesama, sementara kekurangan dan kelemahan kami sendiri tidak kami perbaiki. Bantulah kami untuk terus-menerus menjaga hati untuk tetap bersih dari hal-hal yang jahat. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.